Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Luciana dari kelas KPI 5 PPR. Saya ingin menyampaikan sedikit atau mereview atau merangkum materi yang telah diberikan Bapak Zaki. Tujuan mata kuliah dari Islam Budaya Jawa yaitu yang pertama, kita bisa mempelajari tentang kebudayaan, dan yang kedua, kita bisa mempelajari tentang agama. Yang pertama yaitu Islam masuk pertama kali ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, yaitu melalui dakwah dari Wali Songo dengan cara kebudayaan Jawa seperti wayang, gamelan, dan lain-lain. Kemudian apa sih itu budaya? Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang yang dimiliki bersama oleh sebuah kelompok yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada juga yang mengatakan budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat. Terus sebenarnya siapa sih Jawa itu dan di mana sebenarnya Jawa itu? Banyak yang bilang bahwa orang Jawa itu ya orang yang tinggal di Pulau Jawa. Padahal nggak semua orang yang tinggal di Pulau Jawa itu adalah orang Jawa. Kemudian sebenarnya di mana sih Pulau Jawa itu, dari mana sampai mana gitu? Yang disebut Jawa adalah yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY Yogyakarta. Itu dari batas geografis, dan orang Jawa itu ya orang yang tinggal di sana dan masih menggunakan adat istiadat budaya Jawa, yaitu yang disebut orang Jawa gitu. Kemudian ada kaitan nilai Jawa dan Islam pada aspek ritual. Ritual adalah suatu yang dilakukan secara terus-menerus pada waktu tertentu, dan di dalamnya ada aspek seremonial. Contohnya dalam Islam yaitu seperti puasa Ramadan, terus sholat gitu. Sedangkan di budaya Jawa itu seperti peringatan orang meninggal 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan seterusnya. Kemudian ada universal kebudayaan Islam. Universal kebudayaan Islam adalah adanya kemauan untuk membuka diri dengan berbagai kebudayaan di dunia yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan. Adanya elastisitas agama Islam memungkinkan Islam berkembang ke taraf peradaban yang lebih maju. Hal ini perlu kita pelajari karena Islam merupakan agama yang konseptual yang cocok untuk segala waktu dan tempat, seperti itu. Kemudian contohnya yang universal yaitu menutup aurat, karena kita di mana aja Muslim diwajibkan untuk menutup aurat, seperti itu. Kemudian ada pribumisasi Islam. Pribumisasi Islam adalah pribumisasi sama dengan istilah Indonesianisasi atau Islam yang mengindonesiakan. Artinya mengontekskan Islam dengan masyarakat dan budaya lokal. Misalnya makan sahur, menu buka puasa, masakan khas lebaran, dan lain-lain. Terus kita tidak diwajibkan untuk berbahasa Arab, makan kurma dan sebagainya karena Islam masuk di Indonesia dan berbau dengan budaya lokal. Ada juga santri, priai, dan abangan. Santri itu ya orang yang belajar di pesantren, menggali ilmu agama, menguasai ilmu keagamaan secara luas, dan mengamalkan ajaran itu. Kemudian priai adalah orang yang memiliki jabatan atau punya pengaruh, contoh kayak lurah, kades, seperti itu. Terus abangan, orang Islam tapi tidak menjalankan secara ketat ajaran agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Kemudian ada kejawen. Kejawen dinyatakan sebagai gaya hidup keagamaan yang bernuansa mistis, yang mana di dalamnya ada etika, ada adat istiadat, terus tradisi, hingga membentuk paham Javanisme. Dalam agama Jawa terdapat konsep hidup yang disebut cakra manggilingan. Cakra yaitu diartikan bulat atau diartikan roda, dan manggilingan diartikan memutar. Jadi cakra manggilingan diartikan seperti roda yang berputar. Berputar maksudnya kehidupan manusia yang berada di atas dan ada saatnya yang berada di bawah. Berada di atas dimaksudkan keadaan di mana manusia sedang mengalami keuntungan atau keberkahan yang diberi oleh Tuhan, sedangkan yang di bawah maksudnya keadaan manusia di mana saat mengalami musibah. Yaitu tadi sedikit rangkuman dari materi-materi yang telah diberikan oleh Bapak Zaki yang saya pahami dan yang saya tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.